Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita ketemu lagi di perkuliahan biologi kelautan, ya, pertemuan kedua bersama Bapak. Nanti yang akan dibahas itu materi tentang lautan sebagai habitat biota. Nah, minggu sebelumnya sudah kita bahas terkait tentang silabus dan pendahuluan terkait tentang biologi kelautan, ya. Hari ini Bapak menggunakan media YouTube yang sebelumnya sudah buat video terlebih dahulu, ya, terkait dengan materi yang kedua. Nanti Bapak akan share materinya. Selanjutnya nanti ketika sudah menyimak video yang hari ini Bapak buat, nanti silahkan ketika ada yang ditanyakan terkait materi ini, kita diskusikan di grup WA saja, ya. Nanti sebutkan nama, apa pertanyaannya. Nanti boleh ada yang menanggapi, merespon ataupun berpendapat, silahkan. Baik, kita bahas hari ini tentang lautan sebagai habitat biota. Nah, ini karena tempat biota itu yang terbesar di bumi itu ada di lautan. Mulai dari yang hewan maupun yang tumbuhan, ini sangat banyak dan berbagai karakteristik yang ada di lautan. Nah, ini tidak lepas dari geografi atau letak dari dari bumi, merupakan planet dalam sistem tata surya dengan diameter kurang lebihnya 12.000 km, ya, dengan luas sekitar 197 juta mil persegi merupakan laut, ya, atau 70% bumi kita itu berupa perairan, khususnya lautan, ya, di sana. Dan penyumbang terbesar oksigen untuk bumi itu yang ada di laut, ya, itu berupa alga, tanaman, tumbuhan laut juga menyumbang untuk hasil fotosintesisnya sehingga menghasilkan oksigen. Lalu kedalaman air laut rata-rata kurang lebih, ya, 3,8 km dengan volume air 1037 kali 160 km per kubik. Ini kurang lebihnya. Nah, hari ini pembahasannya kita bahas tentang karakteristik dari sifat-sifat air murni dan sifat air laut, ya. Kita bahas. Yang pertama, sifat-sifat air murni. Satu itu namanya viskositas, yaitu sifat kekentalan suhu suatu fluida yang mempengaruhi daya tahan terhadap suatu gaya geser. Nah, ini yang mempengaruhi tentang sifat kekentalan terhadap suhu atau suhu terhadap sifat kekentalan. Nah, faktor yang mempengaruhi kekentalan air itu adalah suhu. Nah, bagaimana fenomenanya sekarang itu tentang pemanasan global itu untuk yang dampaknya terhadap kenaikan suhu di permukaan bumi, khususnya di laut, itu berpengaruh terhadap pengentalan dan juga berpengaruh terhadap biota laut, ya. Bagaimana ketika suhu bumi naik, maka karakteristik kandungan oksigen dalam perairan laut itu akan berkurang. Otomatis ketika berkurang, maka akan berdampak terhadap kelestarian atau jenis dari suatu spesies biota laut. Nah, itu dampaknya. Jadi sangat besar. Selain dari masalah global banyak, ya. Salah satunya nanti kita bahas masalah-masalah laut itu ada pencemaran, khususnya limbah, ya, limbah industri, limbah minyak maupun dalam skala yang limbah medis, ya, karena beberapa berita ada laut di Indonesia, khususnya di Jakarta, tercemar parasetamol dan yang lainnya, ya, itu akan berdampak terhadap biota laut. Nah, kita bahas organisme yang memiliki toleransi yang besar terhadap suhu. Ada beberapa organisme atau spesies di lautan yang bisa tahan terhadap kenaikan suhu, namanya disebut Eutherypterum, ya, Eutherypterum. Sebaliknya, yang memiliki toleransi yang sempit atau yang tidak peka terhadap kenaikan suhu disebut dengan Strenotherm. Jika suhu naik, maka kekentalan akan menurun. Nah, ini tabelnya. Jadi semakin naik pada suatu suhu, maka kekentalan itu akan menurun, seperti itu. Nah, yang sifat-sifat murni yang berikutnya itu tegangan permukaan. Nah, tegangan permukaan air timbul akibat aktivitas molekul-molekul air yang tidak seimbang, ya, pada dan di bawah permukaan air yang menimbulkan suatu kulit molekul yang fleksibel di atas permukaan air. Nah, ini, ya, tegangan permukaan air di beberapa perairan maupun khususnya di lautan. Faktornya apa saja yang mempengaruhi tegangan air berupa suhu serta bahan organik dan garam-garam yang terlarut bersamaan air yang masuk ke lautan. Itu faktornya. Jadi selain suhu beserta bahan-bahan organik maupun garam-garam terlarut. Lalu sifat air murni berikutnya bersifat namanya densitas atau rapatan, ya. Densitas atau rapatan merupakan jumlah massa air, ya, massa air per satuan volume.
Itu namanya densitas ya, dipengaruhi oleh salinitas, kadar garam, atau lalu selanjutnya temperatur, suhu, dan tekanan air. Jadi kerapatan pada suatu perairan itu ada 3 faktor, oleh salinitas, temperatur, dan tekanan. Nah, nilai densitas pada umumnya sebesar satu, ini kisarannya ya, 1,02 sampai 1,07 gram per cm kubik. Lalu densitas air laut terletak pada kisaran 1,025 gram per cm kubik. Ini data kisarannya. Selanjutnya, sifat-sifat air murni itu ada namanya kapasitas panas. Nah, suhu adalah ukuran energi gerakan molekul. Nah, peningkatan suhu akan mengakibatkan kelarutan oksigen berkurang, ya. Jadi nanti kita bisa mudah-mudahan ada di lapangan bagaimana pengaruh suhu, misalnya pada jam beberapa masuk ke laut ya, diukur suhu air lautnya terhadap misalnya kadar kelarutan atau biota kelimpahan suatu biota laut di sana. Jadi semakin meningkat suhu maka mengakibatkan kelarutan oksigen berkurang. Nah, ketika berkurang maka berpengaruh terhadap biota yang ada di lautan, seperti itu. Nah, sifat-sifat air laut itu kemampuan melarutkan ya. Air dapat melarutkan dan membawa banyak mineral untuk memenuhi kebutuhan berbagai mineral dan gas yang dibutuhkan bagi kehidupan organisme. Ya, tidak hanya oksigen, ada berupa nitrogen ya, karbon juga yang dibutuhkan oleh beberapa organisme di dalam perautan ya, atau di dalam lautan, seperti itu. Nah, itu melarutkan. Jadi sifatnya. Nah, kita bahas berikutnya terkait tentang sifat-sifat air laut ya. Bagaimana tadi kan karakteristik dari sifat air murni ya. Ada meliputi tadi, ada kekentalan, ada tegangan permukaan, densitas atau kerapatan, ada kapasitas panas, dan kemampuan melarutkan. Nah, selanjutnya kita bahas sifat-sifat air laut. Nah, air laut adalah air murni yang di dalamnya terlarut berbagai zat padat dan gas ya, yang merupakan akumulasi selama miliaran tahun dari aksi pengikisan terhadap tanah ya, air pada batu-batuan dan tanah, lalu pemecahan organisme, lalu pengembunan hujan dari atmosfer. Jadi itu dari istilah dari air laut ya. Jadi berasal emang sama yang sebelum kita bahas sifat-sifat air laut, makanya kita bahas dulu sifat air murni. Nah, komposisinya apa aja dalam air laut? Itu berupa bahan anorganik ya, berupa gas-gas yang terlarut dan senyawa-senyawa organik yang berasal dari organisme hidup. Nah, itu ya, senyawa komponen itu sangat beraneka ragam, mulai dari zat mineral, gas organik maupun anorganik, dari beberapa gas yang terlarut yang masuk ke lautan. Nah, berikutnya kita bahas garam-garam yang terlarut. Air laut mengandung ini kurang lebih 3,5% ya, garam-garaman ya. Garam-garaman adalah gas-gas yang terlarut, bahan organik, dan partikel-partikel yang tak terlarut. Itu terkait dengan garam-garam yang terlarut. Lalu ada namanya salinitas, sangat menentukan daya hantaristik dan tekanan osmosis. Ya, makanya fisiologi hewan antara di laut pun terhadap yang tawar pun berbeda ya. Karena ada zat salinitas yang cukup pekat di lautan itu. Zat-zat garam yang terdapat dalam air laut berasal dari dasar laut yang disebut dengan outgassing, yaitu rembesan dari kulit bumi ya di dasar laut atau dari lempengan kerak bumi yang membentuk gas ke permukaan laut. Itu gas-gas yang berasal dari lautan ya. Karena ada beberapa contohnya mineral yang ada bahan minyak misalnya yang ada di lautan juga ada. Karena ini terlepas dari lempengan-lempengan bumi. Nah, garam-garam yang terdapat di air laut antara lain ada namanya klorida ya, kurang lebih 55%, kurang lebihnya datanya. Natrium 31%, sulfat 8%, magnesium 4%, kalsium 1%, potasium 1%, ada bikarbonat, bromadia, asam borak, dan selenium dan fluorida. Kurang lebih itu garam-garam yang terlarut di dalam air laut. Selanjutnya kita bahas suhu air laut. Nah, suhu air laut dipengaruhi oleh musim dan lintang. Ya, jadi ketika musim panas maka suhu air laut pun akan meningkat. Ya, contohnya yang ada di kita laut Indonesia, karena letaknya di letak geografis di Khatulistiwa ya, yang hampir 12 jam itu terkena sinar matahari. Berbeda mungkin lautan yang ada di daerah Eropa, daerah yang lainnya, itu karakteristik dari suhu pun akan berbeda sama yang letaknya di Khatulistiwa.
Garis lintang pun sama ya, letak geografis di perautan samudra pun berpengaruh terhadap suhu, ketinggian dari permukaan air laut, waktu dalam suatu hari, penutupan awan. Nah, makanya juga ketika ada beberapa awan yang menutupi laut aku berpengaruh terhadap suhu, aliran dan kedalaman air. Semakin dalam suatu perairan maka suhunya akan rendah atau sedikit dibandingkan suhu di permukaan air laut. Seperti itu. Lalu ini juga sama berpengaruh terhadap biota atau karakteristik hidup spesies. Karena beberapa spesies juga sangat tergantung dari suhu pada perairan ya. Tidak semua bisa tahan misalnya di suhu tertentu di kedalaman laut, itu mungkin sangat jarang ditemui spesies-spesies biota. Tidak semelimpah ketika di daerah pasang surut, daerah yang kedalamannya masih suhunya masih untuk ada kehidupan di sana. Kita bahas lagi selanjutnya karakteristik lapisan laut berdasarkan suhu, antara lain ada namanya homogensi atau mixed layer, ada thermolysin, thermolyglin, lapisan dalam dan yang lainnya. Ini kalau homogensi itu artinya di lapisan luar, termo itu suhu di lapisan tengah, dan lapisan dalam itu suhu yang ada di permukaan paling dasar bumi atau paling dasar laut ya, deep layer. Nah, termoklin yaitu suatu zona yang di bawah permukaan di mana suhu dan densitas berubah dengan cepat. Nah, itu ya. Mungkin ada beberapa yang kayak daerah Palung, daerah pedalaman laut terdalam, itu biota yang di dalam sana mungkin terbatas atau sangat jarang ya dibandingkan di daerah yang masih terkena cahaya matahari ataupun suhu yang hangat seperti itu. Nah, selanjutnya gas-gas yang terlarut dan asam buffer air laut. Gas-gas yang paling banyak terlarut dalam air laut adalah nitrogen, lalu ada oksigen dan karbon dioksida. Ini yang dominan yang terlarut di dalam air laut. Lalu kelimpahan atau kekurangan oksigen dalam air laut sangat mempengaruhi distribusi biota laut. Ya, itu tadi sudah Bapak jelaskan dari awal. Lalu nutrien atau terlarut dalam air. Ada beberapa nutrisi ya utama yang terlarut di air laut itu ada nitrogen atau nitrat, ada amonium, fosfor atau fosfat. Nah, ini itu nutrisi yang ada di dalam air laut. Pergerakan air laut secara vertikal, yaitu pergerakan air laut secara vertikal dihasilkan melalui proses upwelling, penaikan massa air laut, dan downwelling, penenggelaman massa air laut. Ini terjadi ketika pasang surut air laut. Air laut akan tenggelam jika densitas meningkat. Seperti itu. Lalu konsep adaptasi biota laut ini mungkin dasarnya yang sudah kalian pelajari di fisiologi. Ada morfologi, fisiologi, adaptasi tingkah laku, dan makanan. Nah, ini kalau morfologi penyesuaian bentuk tubuh biota laut dan alat tubuh makhluk hidup terhadap lingkungan tempat tinggalnya. Bagaimana morfologi dari misalnya moluska, cangkang, dan yang lainnya, krustase ya, jenis invertebrata yang ada di lautan. Lalu fisiologi juga sama, penyesuaian fungsi tubuh makhluk hidup terhadap kadar salinitas yang tinggi ya di perairan laut terhadap lingkungan sekitarnya, lalu memperhatikan perubahan sistem metabolisme yang dalam tubuhnya. Lalu adaptasi tingkah laku dan reproduksi juga cara bagaimana makhluk hidup beradaptasi dengan lingkungan dalam bentuk tingkah laku. Terakhir itu adaptasi bentuk makanan, yaitu bentuk adaptasi dapat dilakukan dengan autotrop dan heterotrop seperti itu ya. Nah, selanjutnya ini ada analisis terkait lebih dalam mengenai masing-masing adaptasi yang terjadi di laut ya. Kemudian berikan masing-masing 3 contoh adaptasi yang terjadi di laut. Misalnya adaptasi di beberapa kalian contoh sampel adaptasi di moluska ya. Misalnya di Echinodermata, silahkan nanti cari beberapa spesies, analisis lebih dalam mengenai masing-masing. Misalnya nih satu, misalnya kalian moluska, bagaimana moluska laut itu terhadap morfologi, fisiologi, dan tingkah laku. Seperti itu ya. Nanti ini kelompok saja yang kalau sudah dibentuk kelompoknya nanti dikumpulkan pas makalah saja ya tuh ya, biar sekalian tugas untuk analisis lebih dalam mengenai masing-masing adaptasi yang terjadi di laut. Tidak usah dalam bentuk makalah, kalau yang ini hanya kalian cari aja. Misalnya mau jenis spesies apa atau filum apa, nanti kalian jelaskan dalam segi 3, morfologi, fisiologi, dan adaptasi tingkah laku. Bisa dari artikel atau dari jurnal atau dari buku terkait informasi analisis tentang adaptasi biota laut ya. Diusahakan jangan sama, misalnya ada yang berbeda ya, biar bervariasi contohnya.
Itu saja dari Bapak, ini paling satu lembar saja atau maksimal 2 lembar lah ya, terkait untuk masing-masing adaptasi. 3 contoh adaptasi berikutnya. Baik, itu saja dari Bapak. Ini sedikit saja materi yang kedua. Mudah-mudahan bisa dipahami terkait hari ini bagaimana kita bahas tentang laut sebagai habitat biota, itu lepas dari lingkungannya, yaitu sifat-sifat air murni maupun sifat-sifat air laut, terakhir adaptasi baru untuk biota laut. Seperti itu ya. Nanti ketemu lagi di minggu depan. Tugas ini nanti sama tampil aja ketika di makalah. Baik, itu saja dari Bapak. Kurang lebihnya mohon dimaafkan ya hari ini. Nanti boleh kita masuk ke sesi diskusi atau tanya jawab di grup. Silahkan apabila ingin tanyakan terkait pembahasan hari ini, sebutkan nama dan pertanyaannya. Nanti juga boleh ada yang menambahkan ataupun menyanggah, silahkan. Demikian kita tutup dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.